Di awal kisah memperlihatkan seorang pembuat pedang terhebat di dunia bernama Wan Yu sedang mencoba membuat pedang terbuat dari bahan campuran emas dan batu meteor luar angkasa. Setelah berulang kali mengalami kegagalan dalam proses pembuatannya, akhirnya terbentuklah sebuah pedang emas. Namun pedang tersebut dikuasai roh iblis. Sang pembuat pedang akhirnya melakukan ritual khusus selama setahun untuk mengusir roh iblis tersebut. Akan tetapi belum genap setahun, seorang pendekar bernama Qin Yidao mendatangi tempat ritual itu guna merebut pedang tersebut. Hingga akhirnya terjadilah perkelahian. Dengan begitu mudah, Qin Yidao melumpuhkan para penjaga pedang itu. Hingga pada akhirnya, ia berhasil menguasai pedang tersebut. Usai melancarkan misinya, di tengah perjalanan pulang, Qin Yidao bertemu dengan bocah pengemis yang bernama Gao. Terlihat bocah perempuan yang bersama Qin Yidao melemparkan buah apel agar bocah pengemis itu tidak kelaparan. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Qin Yidao dihadang oleh komplotan pendekar guna merampas pedang iblis berbahan emas yang berhasil dicurinya itu. Hingga pada akhirnya perkelahian pun tak bisa direvisi. Di tengah perkelahian, Qin Yidao menancapkan pedang iblis itu ke tanah hingga mengeluarkan kekuatan super dahsyat yang mengakibatkan para penjahat itu terpental. Akan tetapi kedahsyatan kekuatan pedang iblis itu juga berdampak pada bocah pengemis yang diam-diam ternyata mengikuti Qin Yidao hingga mengakibatkannya pingsan dan terluka parah. Kejadian ini membuat Qin Yidao merasa bersalah karena telah melukai bocah yang tak tahu apa-apa, hingga ia memutuskan untuk memotong satu lengannya demi menebus kesalahannya dan berjanji untuk berhenti dari dunia persilatan. 10 tahun kemudian, si bocah pengemis yang bernama Gao itu sudah dewasa. Terlihat ia sedang berjalan di tengah pasar. Lalu, tanpa disengaja ia bertemu dengan seorang wanita bisu yang sedang dikejar-kejar penjaga rumah bordir. Dengan penuh ketakutan, wanita bisu itu meminta perlindungan pada Gao. Namun sayang karena tidak mempunyai keahlian bela diri, Gao dengan polosnya membiarkan wanita bisu itu ditangkap dan diseret ke rumah bordir. Ternyata di kota itu memang gawat darurat. Banyak terjadi pembunuhan dan perang kopokang di setiap harinya. Seusainya dari pasar, Gao hendak pulang ke rumahnya. Ternyata ia tinggal bersama sosok pendekar legend yang tak lain adalah Qin Yidao, pembunuh nomor 1 di dunia. Namun ia sudah lama vakum di dunia persilatan. Di masa pensiunnya ini, ia memutuskan tinggal di pinggiran kota Sumbu Gua dengan membuka warung jual mie ayam dan miro. Sementara Gao bekerja sebagai pelayan di warung tersebut. Di setiap harinya, Gao ditemani wanita cantik namun misterius karena tidak punya nama dan belum pernah bicara pada dirinya. Yang perlu diketahui, wanita cantik ini adalah bocah perempuan yang melemparkan buah apel pada Gao 10 tahun yang lalu itu. Oleh karena itulah di masa dewasanya ini, Gao sering memberikan buah apel pada wanita cantik ini, meski wanita tersebut belum pernah sekalipun bicara pada dirinya. Di lain tempat, di malam harinya, terlihat seorang pendekar pedang dikejar wanita bercadar dengan membawa pedang besar. Tanpa basa-basi, wanita bercadar itu menghabisi pendekar tersebut. Di pagi harinya, tepatnya di tempat bordir, ramai diperbincangkan tentang kematian seorang pendekar yang bernama Qianji yang merupakan pembunuh nomor 2 di kota tersebut. Para pendekar ini pun mencurigai bahwa pelaku pembunuhan itu adalah Qin Yidao, mengingat korban mengalami luka tebasan dari sebuah pedang besar. Salah satu dari mereka pun mengatakan, siapa lagi yang berani membunuh pendekar nomor 2 di dunia selain pembunuh nomor 1 yang tak lain adalah Qin Yidao.
Rupanya para pendekar ini sepakat menuduh Qin Yidao karena ternyata mereka memang sudah lama memburu Qin Yidao untuk merebut pedang iblis berbahan emas itu. Terlebih kerajaan juga menawarkan hadiah 2 kg emas bagi orang yang berhasil menangkap Qin Yidao dan hadiah 3 kg emas bagi orang yang berhasil mendapatkan pedang iblis berbahan emas itu. Keesokan harinya, saat Gao berjalan di pasar, ia bertemu dengan 2 orang pengamen jalanan. Lalu, dengan kedermawanannya, Gao memberikan uang pada pengamen itu. Namun saat melihat tangan Gao, pengamen itu menebak jika Gao adalah seorang pemuda yang ahli pedang. Namun Gao mengelaknya. Bahkan ia mengatakan jika dirinya hanyalah seorang pemotong kayu. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Gao saat mengetahui kedua pengamen itu mengikutinya. Lalu, dengan tenangnya 2 pengamen itu memesan mie ayam. Qin Yidao yang sudah mengetahui siapa pengamen itu menyuruh Gao untuk pulang lebih dulu. Ternyata 2 pengamen itu punya dendam masa lalu terhadap Qin Yidao hingga terjadilah percarokan. Walaupun hanya dengan 1 tangan, Qin Yidao dengan mudah mengalahkan 2 pengamen tersebut. Setelah kalah dalam bertarung, 2 pengamen itu dihadang pendekar wanita bercadar yang membawa pedang besar. Entah apa tujuannya, aku pura-pura gak tahu nih. Di lain tempat, terlihat rombongan pendekar berkuda mendatangi warung Qin Yidao. Mereka dipimpin pendekar wanita cantik. Kedatangan mereka ini untuk menanyakan jalan menuju kota. Tak lama kemudian datang sekelompok pengemis jalanan. Sebagaimana biasanya, Gao langsung memberikan makanan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Namun karena khawatir tak kebagian, para pengemis itu saling berebut makanan yang diberikan Gao, bahkan saling memukul. Gao yang ingin melerai malah terkena beberapa pukulan, bahkan disiksa oleh para pengemis itu. Tapi beruntung salah satu rombongan pendekar tersebut membantunya hingga akhirnya Gao selamat dari cengkraman maut. Kemudian ketua pendekar ini memberikan sapu tangan pada Gao guna membersihkan luka di wajahnya. Lalu pendekar cantik ini berikut anak buahnya segera pergi melanjutkan perjalanannya menuju kota. Di saat Gao berdiri, tanpa disengaja ia melihat seseorang yang memasukkan sesuatu ke makanan kuda. Merasa ada yang tidak beres, ia mengejar orang tersebut. Lalu, di tengah pengejarannya, ia terkejut saat menjumpai rombongan pendekar beserta kudanya sudah modar. Kepanikannya pun bertambah saat ia melihat wanita yang memberinya sapu tangan sedang dikepung para perampok. Tak tega melihatnya, Gao nekat berusaha menolongnya dengan kemampuan ala kadarnya. Untung saja karena para perampok itu juga tidak mempunyai kemampuan bela diri yang baik, Gao mampu mengalahkan mereka semua. Kemudian Gao menolong wanita itu dan membawa ke rumahnya. Di malam harinya, sebagai pemuda polos dan lugu, Gao merasa menyesal telah menghabisi para perampok tadi siang itu. Karena baru pertama kali ini, ia menghilangkan nyawa orang lain. Di pagi harinya, wanita itu berterima kasih pada Gao karena telah menyelamatkannya. Ia pun memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Nanggong Yin. Lalu, ia menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya ke kota Sumbu Gua ini untuk mencari seseorang yang telah membunuh ayahnya. Lebih lengkap, Nanggong Yin menceritakan bahwa dulu ayahnya adalah seorang pembuat pedang terhebat di dunia. Namun seseorang telah membunuhnya dan mencuri pedang milik sang ayah yang bernama pedang iblis berlapis emas. Ia juga mengatakan bahwa nama pembunuh ayahnya adalah Qin Yidao, sosok pembunuh nomor 1 di dunia.
Kemudian untuk melancarkan misi balas dendamnya, Nanggong meminta bantuan pada Gao untuk mencari seseorang yang bernama Qin Yidao. Demi mempermudah pencariannya, Nanggong memberikan batu kristal pada Gao, di mana jika batu kristal itu berada di dekat pedang iblis, maka batu kristal itu akan bergetar. Sontak penjelasan Nanggong ini membuat Gao curiga bahwa pelaku pembunuhan dan pencurian pedang yang dimaksud Nanggong adalah sang kakek pemilik warung mie. Mengingat namanya sama, terlebih ia pernah melihat Qin Yidao memegang pedang iblis berlapis emas beberapa tahun yang silam. Oleh karena itulah ia segera mendeteksi area warung dengan batu kristal. Tapi beruntung batu kristal itu tak bergetar sedikit pun. Hal ini membuat Gao merasa lega karena orang yang telah merawatnya itu bukan pelaku kejahatan. Di sisi lain, sebagai kerabat, gadis cantik misterius ini merasa kecewa mengetahui Gao membawa wanita lain ke rumahnya. Demi Tuhan, ku cemburu bila nyamuk hinggap di kulitmu. Ia pun mengutarakan kekecewaannya ini pada Qin Yidao. Dari sinilah Qin Yidao memahami jika gadis misterius itu menyimpan rasa alias mencintai Gao. Keesokan harinya, saat Gao pulang dari pasar, tiba-tiba batu kristal itu bergetar. Hal ini membuat Gao curiga jika di sekitarnya terdapat pedang iblis. Lalu, betapa terkejutnya Gao saat melihat sosok wanita bercadar tiba-tiba muncul dengan membawa pedang berlapis emas. Sontak hal ini membuat Gao langsung lari paltepelbal karena takut dibunuh oleh wanita bercadar itu. Di tengah pelariannya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan dua mayat pengamen jalanan yang beberapa hari lalu itu mendatangi warungnya. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa wanita bercadar itu adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Setelah mengalami kejadian yang menyeramkan ini, Gao menemui Nanggong Yin. Gao pun menceritakan bahwa dirinya telah menemukan sosok pembawa pedang iblis berlapis emas, namun ia bukan Qin Yidao, melainkan wanita bercadar. Karena mengkhawatirkan keselamatan sang kerabat, Gao menyarankan agar Nanggong mengurungkan niatnya untuk balas dendam dan menyuruh pulang ke rumahnya di Pulau Garam. Akan tetapi Nanggong enggan menuruti permintaan Gao ini karena menurutnya selama pedang iblis itu masih ada maka akan terus memakan korban dan keluarganya yang akan menanggung dosanya, mengingat ayahnya lah yang membuat pedang tersebut. Mendengar penjelasan ini, Gao yang masih trauma karena dikejar wanita bercadar segera mengembalikan batu kristal itu pada Nanggong, sembari mengatakan bahwa dirinya tak bisa membantunya lagi. Kembali ke warung tempat di mana Gao bekerja. Seperti biasa, ia memberi apel di depan ruangan kerabatnya, si manis cantik dan misterius itu. Lalu, Gao mengungkapkan isi hatinya bahwa dirinya naksir pada gadis tersebut. Aduh sayang, mentok sudah, mentok habis cintaku padamu. Kalau cinta lengket begini, batu bata, aduh serasa roti. Ia berani mengungkapkan isi hatinya ini karena Gao merasa hidupnya tak akan lama lagi, mengingat dirinya dalam ancaman wanita bercadar. Dirasa tidak ada jawaban, akhirnya Gao memasuki ruangan gadis cantik misterius itu. Betapa terkejutnya Gao saat melihat pedang berlapis emas di dalam ruangan gadis itu. Hal ini membuat Gao teringat wanita bercadar yang ingin membunuhnya. Ia pun meyakini bahwa gadis cantik yang ditaksirnya itu adalah si wanita bercadar dan pedang di depannya itu adalah pedang iblis. Di tengah ketegangan, tiba-tiba wanita cantik itu berada di belakang Gao. Sontak ia langsung lari dong tepentong dan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Gao terkejut karena di situ ada Nanggong yang sudah menunggunya.
Di tengah kepanikan, Gao mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Qin Yidao, pembunuh nomor 1 dunia yang tak lain kakek pemilik warung mie ayam. Mendengar hal ini, Nanggong Yin menyuruh Gao untuk segera membunuhnya, karena jika tidak, maka Qin Yidao akan terus memakan korban. Namun Gao menolak, karena menurutnya walaupun Qin Yidao adalah orang yang jahat, tapi ia adalah orang yang telah berjasa membesarkan dirinya. Rupanya ucapan Gao ini membuat Nanggong murka, hingga kemudian ia menusuknya dan melemparkan keluar dengan luka yang cukup parah. Ternyata di luar sudah ada wanita pemilik rumah bordil dan para pendekar lainnya. Mereka bersekongkol untuk menangkap Qin Yidao dan mengambil pedang iblis demi hadiah dari kerajaan. Kemudian mereka memanfaatkan Gao dengan menyeretnya ke hadapan Qin Yidao. Di hadapan Qin Yidao inilah Nanggong menyuruhnya untuk segera menyerahkan pedang iblis, karena jika tidak maka Gao akan dibinasakan. Ucapan ini membuat Qin Yidao emosi, hingga akhirnya ia menyerang dan membabat habis para pendekar tersebut. Akan tetapi di tengah perkelahian, tiba-tiba Nanggong memanggil pasukan bersenjata dari kerajaan yang dipimpin seorang jenderal bernama Tomo. Kemudian para pasukan itu menembaki semua orang yang ada di depannya. Hingga pada akhirnya, Qin Yidao juga terkena tembakan yang mengakibatkannya tewas alias cinarat. Sementara Gao masih terbujur lemas karena luka parah di perutnya. Melihat hal ini, gadis cantik misterius yang ditaksirnya itu terbang menghampiri Gao. Karena merasa takut, Gao mencoba mendorong wanita itu agar mundur. Akan tetapi di luar dugaan, rupanya wanita itu tak bisa disentuh layaknya hantu. Di tengah keheranan, Gao menanyakan siapa wanita itu sebenarnya. Dengan penuh ketenangan, wanita itu menjawab bahwa dirinya adalah khodam pedang iblis yang selama ini diperebutkan. Dan ajaibnya, wanita itu hanya bisa dilihat oleh Gao dan Qin Yidao, sementara yang lain tak bisa melihatnya. Sementara di sini, Nanggong yang sudah berhasil merampas pedang iblis pergi menuju ke kerajaan. Namun di luar dugaan, kekuatan pedang iblis itu seketika keluar dan berpindah ke pedang Gao. Kemudian pasukan kerajaan itu menghabisi orang-orang sumbu gua dengan keji karena dianggap sebagai pemberontak. Di malam harinya, setelah menaklukkan kota, Jenderal Tomo merayu Nanggong Yin untuk menjadi istrinya yang ke-1000. Di lain tempat, Gao yang sudah sembuh dari lukanya mendatangi makam Qin Yidao. Di sini ia membaca surat wasiat Qin Yidao yang menyatakan bahwa dirinya menjadikan Gao sebagai anak angkat karena menilai Gao mempunyai potensi besar menjadi pendekar terhebat di dunia. Oleh karena itulah, Qin Yidao setiap hari menyuruhnya memotong kayu sebagai kemampuan dasar ilmu perpedangan. Isi wasiat ini membuat Gao seketika menjadi pemberani. Oleh sebab itulah kemudian ia memakai baju kebesaran Qin Yidao. Dengan kekuatan roh pedang iblis yang sudah berpindah ke pedangnya, ia menjadi pendekar pembela kebenaran. Kemudian ia membabat habis prajurit kerajaan yang sudah menindas rakyat sumbu gua. Hingga pada akhirnya ia berhadapan langsung dengan Jenderal Tomo. Akan tetapi di luar dugaan, saat jenderal itu membuka topengnya, ternyata itu adalah Nanggong Yin. Rupanya beberapa hari sebelumnya, Nanggong Yin berhasil membunuh Jenderal Tomo saat sedang asyik eho-eho bersama sang jenderal. Tanpa basa-basi, perkelahian pun terjadi. Akhirnya dengan begitu mudah Gao menghabisi Nanggong Yin hingga mengakibatkannya mati ngenes. Di akhir cerita, Gao yang selalu ditemani khodam pedang itu melepaskan rakyat sumbu gua dari tahanan. Lalu film pun sudah selesai.